Eh, nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari ini kita akan membahas terkait dasar-dasar dari kimia organik ya. Eh, Sebelum kita masuk kepada aksi-aksi, ya, sering buat di dalam soal, kita perlu memahami dasar-dasarnya terlebih dahulu. Ya, dasar-dasarnya terlebih dahulu yakni melalui strukturnya, struktur dari eh, senyawa kimia organik, senyawa organik. Baik, kita eh, masuk ya ke dalam eh, presentasi ya, dasar kimia organik. Ya, dasarnya apa? Yakni terkait ikatan ya, terkait ikatan. Ya, terkait ikatan itu secara umum ada dua jenis ikatan. Nah, tapi kita perlu tahu dasarnya kenapa terjadi ikatan ya. Jadi suatu materi itu cenderung menginginkan kestabilan. Nah, setiap materi atau setiap unsur itu yang kita tahu di tabel periode unsur, misalkan ada K, ada Cl, ada natrium, ada juga karbon. Nah, itu kan masing-masing memiliki elektron valensi, memiliki elektron dan elektron valensi. Nah, dalam kimia itu yang lebih ditekankan adalah masalah elektron valensinya, karena elektron valensi itu yang akan membentuk suatu ikatan. Ya. Nah, itulah yang akan menjadi bahasan kita sekitar ya beberapa pekan ke depan itu terkait ikatan dan ikatan dan ikatan itu saja. Itu fokusnya orang kimia di ikatan. Ya. Lalu bagaimana cara menentukan ikatan itu? Kita perlu mengetahui bahwa pada dasarnya suatu atom atau suatu unsur itu memiliki konfigurasi elektron. Nah, ini ditujukan kembali ke elektron valensi tadi, ya, untuk mengetahui elektron valensinya berapa. Atau bisa juga dengan tabel periodik unsur. Misalkan dia terletak di golongan 4A, seperti C ini, maka dia memiliki 4 elektron valensi. Kalau Na terletak di golongan 1A memiliki 1 elektron valensi. Cl di 7A berarti memiliki 7 elektron valensi. Kalau K berarti memiliki elektron valensi banyak 1 juga. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Dan dasar yang kedua adalah ingat aturan oktet. Ya, aturan oktet ini berlaku secara umum. Nanti ada pengecualiannya. Pengecualiannya nanti untuk golongan ketiga dan bawah. Ya. Nanti ada beberapa yang melanggar aturan oktet. Secara umum, kalau kita belajar kimia, kita kebanyakan yang um, berfokus pada atom karbon, maka dia masih terkait dengan atom oktet ini. Jadi kita perlu belajar oktet ini, bahwasanya atom itu akan mencari cara agar memiliki elektron valensi sebanyak 8. Karena elektron valensi 8 itu konfigurasinya gas mulia dan itu yang stabil. Caranya bagaimana? Yakni dengan cara berikatan. Nah, cara ikatannya ada dua. Ini melalui cara ikatan ionik ataupun ikatan kovalen. Secara umum ada dua ini. Ikatan ionik itu terjadi akibat serah terima elektron, sementara ikatan kovalen itu terjadi akibat penggunaan elektron secara bersama. Akan kita bahas di slide ini. Ikatan ionik itu terjadi akibat interaksi antara muatan positif dan muatan negatif. Yang mana kita ketahui di pelajaran fisika ya, ketika ada muatan positif dan muatan negatif, maka ini akan ada interaksi, ya, interaksi elektrostatik, ya. Nah, ini yang di kimia disebut sebagai, kalau antar ion atom ya, ion yang berasal dari atom, maka ini disebut ikatan ionik. Nah, ion bermuatan positif disebut kation, ion bermuatan negatif disebut anion. Saya ingatkan bahwa proton itu dasarnya proton itu tidak bisa berubah dari suatu atom. Ya, kita belajar di kimia, proton secara umum tidak bisa berubah. Nanti berbeda lagi ketika ada perlakuan khusus di fisika, dia bisa berubah.
Tapi fokus kita bukan di proton ya, fokus kita ada di elektron. Ya, elektron bisa keluar, bisa masuk. Ya, protonnya secara umum kita mengatakan tetap terlebih dahulu. Maka hanya elektron itu yang bisa masuk, bisa keluar dari atom. Ketika dia keluar, maka proton lebih banyak dari elektron. Maka dia bermuatan positif. Jika elektron yang masuk, ya, berarti kan elektronnya lebih banyak daripada proton, maka muatan negatif. Nah, kalau proton sama dengan elektron ini dasarnya, ya, secara dasar atau base-nya itu seperti itu, tanpa muatan base. Nah, biasanya ikatan ionik ini terjadi pada logam dan non-logam. Maksudnya terjadi antara logam dan non-logam. Karena apa? Karena logam itu memiliki elektronegatif kecil atau kita sebut elektropositif, lebih enaknya. Kalau non-logam itu memiliki elektronegativitas yang tinggi. Lalu bagaimana cara tahunya? Yang pertama bisa melalui tabel periodik unsur. Itu kan ada logam yang mana, non-logam yang mana. Tapi kalau tidak ada keterangan ya, di tabel periodik unsur, maka kita bisa menggunakan hacknya ini ya. Apabila belahiran ium atau ya dalam nama latinnya ya, misalkan kromium. Kromium. Nah, ini dia belahiran ium, maka dia logam. Maka kita bisa tahu kalau misalkan ada senyawa CFCl ini apakah dia ionik atau apa atau valen, jawabannya ionik ya. Dia ingin logam, ingin logam. Seperti itu. Kalau misalkan nanti apa namanya tinggal kalian satu kalian yang lagi tapi bukan helium ya, helium meskipun helium ia adalah gas mulia, jadi bukan logam. Baik. Nah, yang non logam berarti yang tidak berakhiran ium kecuali helium ini ya. Baik. Nah, secara umum ini nanti terkait penamaan tidak kita bahas di sini ya. Tapi yang perlu saya tekankan di sini perlu menghafalkan yang bagian ion poliatomik ini. Ion poliatomik ini penting meskipun tidak di kimia organik ya, di kimia analitik nanti juga kepakai. Biasanya karena ada ini ya, disebutkan misalkan natrium klorat, tidak disebutkan formulanya, tidak disebutkan ini ya, apa namanya rumusnya. Maka kita perlu menghafal ini dan juga muatannya ya, muatannya juga dihafalkan. Seperti itu. Baik, nah selanjut ke ikatan jenis yang kedua yakni ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu terbentuk dari sharing elektron antara atom yang memiliki elektronegativitas yang mirip. Ya, untuk memperoleh konfigurasi gas mulia atau memenuhi aturan oktet. Kecuali untuk 1A ini ya, 1A dan beberapa di awal golongan di periode 2, maka dia itu memiliki kecenderungan untuk mengikuti duplet, mengikuti 2 elektron ya. Misalkan litium. Nah, litium ini ketika dia mengeluarkan elektron ya, dia maka membentuk elektron valensinya sebanyak 2 saja. Ini untuk ikatan ionik ya. Jadi yang dekat dengan He ya, dengan dekat He misalkan hidrogen, litium, kemudian berilium ya. Ini cenderung untuk membentuk ikatan atau membentuk elektron valensi ke He, bukan ke 8 gitu ya. Tapi kalau sudah ke C, N, O ini dia mengarah ke 8 elektron oktet ya. Baik. Lalu nah, contoh di sini ada klorin ya. Klorin itu golongan 7A, maka ya, konferensi banyak seperti ini. Nah, untuk membentuk oktet maka dia perlu satu elektron. Nah, kalau konteks satu oktet maka dia berikan dia memakai elektron bersama dengan contoh di sini sesama sel. Nah, ini dipakai secara bersama. Nah, dipakai secara bersama ini maka di sini dia sudah memiliki 8 elektron, memiliki elektron oktet masing-masing 8 sudah. Nah, di sini juga diketahui bahwasannya ketika ada
sepasang elektron atau 2 elektron, dia bisa digambarkan sebagai ini, sebagai garis lurus. Ini menunjukkan adanya ikatan kovalen. Nah, sementara ionik itu tidak boleh dituliskan dengan garis seperti ini ya. Seperti itu. Contoh di sini yang akan kita banyak membahas yaitu atom karbon yang dia terletak di golongan 4A. Yang mana atom karbon sendiri jelas karena 4A ya memiliki 4 elektron valensi. Maka untuk mencapai oktet dia memerlukan 4 elektron tambahan, yakni dengan cara berikatan dengan ikatan kovalen ya di sini. Di sini contohnya adalah dengan H. H bukan donor, lebih tepatnya memakai bersama-sama 1 elektron ya. Jadi di sini C sudah memiliki 8 elektron. Nah, bisa dituliskan seperti ini juga. Nah, karbon di sini dia tidak hanya nanti aja di slide selanjutnya ada. Baik. Nah, itu yang disebut Lewis struktur. Yang seperti ini tuh disebut Lewis struktur ya. Seperti ini. Ini Lewis struktur namanya. Struktur Lewis. Ya. Baik. Nah, kemudian atom itu ketika berikatan dia tidak hanya bisa satu ikatan saja. Misalkan tadi kan sudah kita bahas ada Cl sama Cl. Nah, dia juga bisa membentuk ikatan rangkap 2 ataupun rangkap 3. Yang mana masing-masing berarti kalau rangkap 2 berarti 2 pasang elektron atau 4 elektron. Kalau ikatan rangkap 3 berarti 3 pasang elektron atau 6 elektron. Seperti itu. Nah, karbon ya, terutama karbon yang akan kita banyak bahas, itu dia bisa rangkap 1, bisa rangkap 2, bisa rangkap 3. Jadi kita bahas apa yang disebut rangkap 2, rangkap 3 ini maksudnya bagaimana. Tapi secara umum seperti ini, misalkan nitrogen itu kan di golongan 5A, berarti memiliki 5 elektron. Berarti dia kurang 3 elektron menuju oktet. Tapi dia bisa berikatan ya. Dan elektron ini dia sudah memenuhi elektron oktet, dalamnya elektron elektron. Ya. Dengan cara memakai elektron secara bersama. Ya, ini disebut ikatan oktet. Nah, di sini ada tambahannya di atom 5 yakni ion sendiri, dia itu dapat mengandung ikatan kovalen. Terutama ini terkait tadi ya yang ion poliatomik ya, ion poliatomik. Ion yang terdiri dari lebih dari 1 atom. Nah, dia ini contohnya di sini ada NH4 plus. NH4 di sini dia apa namanya? Ada posisinya di N-nya ya. Kenapa terjadi seperti ini? Nanti akan kita bahas di muatan formal. Ya, kenapa dia bermuatan positif. Nah, coba kita cek pemahaman kita saat ini. LiH dia jelas ikatan ionik ya. Karena dia litium sama hidrogen. Ini litium ya, logam. Kalium logam, klorin bukan logam. Ini ionik juga. Kalau F2, nah fluorin ketemu fluorin. Jadi bukan ionik. Ini bukan ya. Karena tidak ada logamnya. Kalau pH3 coba, ini fosfor, ini hidrogen. Nah, masing-masing bukan ini ya, bukan apa namanya? Bukan logam dan logam. Jadi ini juga bukan ionik. Seperti itu. Baik. Nah, sekarang cara menggambar struktur Lewis ketika hanya diketahui rumus kimianya saja. Contoh di sini ada CH3F. Yang perlu kita lakukan adalah mencari total dari elektron valensinya dari semua atom. Contoh di sini ada karbon memiliki 4 elektron valensi. H itu 1 elektron valensinya 1 ya. Tapi perlu dikali 3 karena dia ada 3 ya. Kemudian F itu ada elektron valensinya 7 ya. Kita tinggal tambah 4 tambah 3 tambah 7. Tambah dengan 14. Nah, nanti berarti total dari elektronnya adalah harus 14 ini. Kita mengacu pada ini. Ya. Lalu di sini kita masing-masing. Lalu kenapa karbonnya yang di sini? Kenapa bukan F-nya yang di tengah? Karena karbon tadi kan ingat ya, karbon
di sini 4 elektron, sudah ada 4 elektron, berarti perlu 4 ikatan lagi. Nah, logikanya berarti C-nya taruh tengah, kayak main puzzle lah, bagaimana cara dia agar 4 ya, berarti taruh tengah, bisa berikatan 4, seperti ini. Nah, ini baru memenuhi atomic octet. Lalu tinggal ditambah H, H itu hanya bisa satu, hanya bisa rangkap, bisa satu ikatan saja ya. Lalu F, apakah sudah melengkapi untuk elektronnya? Kan masing-masing ikatan ini kan 2 elektron ya. Berarti masih ada 2 kali 4. Berarti hanya 8 elektron di sini. Sisanya di mana? Sisanya yakni di F. Kenapa di F? Karena tadi dia kan awalnya memiliki 7. Nah, ini kan masih 2. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pada asalnya 7. Terus ditambah dari C, jadi 8. Nah, masing-masing sudah oktet. Seperti itu, kurang lebihnya. Baik, ini contoh ketika ada ikan lengkap. Ya. C2H6. Ini belum ikan lengkap ya. Di sini 2 karbon, 2 dikali 4 ditambah 6 ya, sama dengan 14. Nah, tinggal kita masing-masing ditaruh saja. Karena H ini tidak mungkin mengikat lebih dari 1 ya, maka karbon di sini karbon. Ini seperti ini. Ini logikanya. Lalu tinggal sisanya kasih aja ke hidrogen. Sudah. Itu saja. Saja ke hidrogen. Enggak. Aduh, ini kenapa? Baik. Ini kasih itu ke hidrogen. Nah, sudah selesai. Seperti itu saja. Nah, contoh di sini ketika ada lone pair-nya ya. Ini nah, pertama biasanya kenapa kalau ada ini ya, kalau ada C ya biasanya 6 dulu. C sama 6. C sama N maksudnya. C sama N. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya, tidak perlu saya jelaskan lagi. Maka 7 pairs atau 14 elektron ya. Maka C berikatan dengan N ya. Karena tidak mungkin C berikatan dengan H saja, lalu N berikatan dengan H saja. Ini enggak terjadi ikatan di antara C sama N kan. Jadi dia dibingungkan. Lalu tinggal isi aja sama H. Sudah selesai. Dengan prinsip bahwasanya C itu maksimal 4 ikatan. Ya, kalau N itu maksimal 3 ikatan. Secara umum. Ya, berarti yang kurang apa? Elektron pairnya. Sudah. Nah, yang lebih jelas itu sebenarnya C sih. C itu maksimal 4 elektron, maksimal 4 ikatan ya. Jadi tidak bisa lebih dari ini. Jadi tidak bisa kita gambarkan seperti ini. C, H, 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 ininya N, ininya H. Nah, nggak bisa. Selain N-nya belum terpenuhi oktet, ya, N-nya belum terpenuhi oktet, C-nya di sini dia justru lebih dari oktet. 10 elektron. Ini kan tidak mungkin. Jadi karbon hanya maksimal 8 elektron karena dia terletak di periode 2. Ya, ingat periode 2 dalam periode unsur C, N, O dia maksimal 8 elektron. Ya, 8 elektron maksimal. Oke, harus kurang dari 8 elektron. Sama dengan 8 elektron. Nah, intinya sebenarnya buat atom-atom memenuhi buat atom-atom yang ada itu memenuhi aturan oktet. Ya. Ingat unsur pada periode 2 maksimal 8 elektron, sementara di atas periode 2 bisa lebih dari 8 elektron, pengecualian aturan oktet. Ya. Oke, kita coba bahas yang C2H4 karena ini molekul organik ya. Contoh di sini itu kita bisa hitung elektronnya ya. 2 kali 4 tambah 4. Berarti kan ada 12, ada 12 elektron. Nah, 12 elektron ini nanti kita awalnya seperti ini ya, C di sini karena hanya ada 4 kita bagi rata gitu dulu. Nah, sudah. Nah, apakah masih ada yang kurang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya benar, masih ada 10 elektron ya, berarti kurang. Nah, ditaruh di mana? Lihat karbonnya ini masih belum 4 ikatan ya, masih belum oktet, maka ditambah lagi. Nah, jadi seperti itu. Ini sudah 12 elektron.
Sama hal yang berlaku untuk C2H2. Pertama begini gambarnya. Nah, karena masih belum oktet yang C-nya dan juga elektronnya masih kurang, ditambah lagi. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Jadi itu alasan kenapa karbon itu bisa membentuk 1, 2 atau 3 kata. Lalu coba di sini ada SO4 2 minus. Ya, kita abaikan dulu 2 minusnya dari mana. Nanti kita akan membahas di muatan formal ya. Nah, kita samaan ini ada cara menghitung total elektron, tapi di sini 2 minusnya ya. Meskipun kita abaikan secara struktur ya, kita abaikan secara struktur dulu, tapi kita masukkan ke dalam perhitungan sini. Nah, kita masukkan perhitungan jadi total elektronnya ada 32. Nah, sama seperti tadi kita masing-masing kita ini ya, kita kasih masing-masing satu ikatan dulu. Lalu kita coba untuk menambah 24 elektron ya, kan sisanya berarti ada 24 tadi. Ini kan masih ada 8 tuh ya, masih ada 8 berarti sisanya ada 24. Kita bagi antara double bond sama apa ini namanya, sama PEB atau pasangan elektron bebas. Kita coba di sini kita bagi rata. Pertama seperti ini dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Masih ada 16 ya. Berarti kurang 8 lagi. 8-nya ditaruh di mana? Ya, 8-nya bisa ditaruh di PEB lagi, sisanya PEB. Ya, tapi kita tidak bisa naruh 1 2 3 4 5 6 7 8. Kenapa tidak bisa seperti itu? Karena nanti selain berpengaruh terhadap muatan formalnya, ya, itu juga bakal ada ketidakstabilan. Nanti kita belajar di muatan formal. Jadi kita bisa menambah di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu dari di sini. Nah, kenapa ini minus? Kenapa ini 2 minus? Karena di sini ada minus. Di sini ada minus. Nanti kita pelajari di muatan formal ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kenapa nggak semuanya PEB? Kenapa nggak semuanya PEB seperti ini misalkan? Kenapa nggak semuanya PEB-nya ditaruh di O semua? Dan ini cuma single bond. Meskipun ini sudah memenuhi aturan oktet, ya, sudah memenuhi aturan oktet, tetapi nanti di sini ketika kita buat belajar muatan formal, di sini muatannya bukan lagi 4 ya, bukan lagi 0, tapi di sini 2 plus yang S-nya. Ini 2 plus. Nah, yang di sini masing-masing minus. Masing-masing minus. Nanti kita pelajari di muatan formal ya, kenapa bisa seperti itu. Meskipun totalnya dia itu 2 minus juga, nah, dia tetap tidak stabil karena ada muatan minus ketemu positif secara langsung di dalam ikatan kovalen. Nah, dari sini itu tidak stabil seperti itu ya, tidak stabil. Meskipun ini dia itu tidak memenuhi hukum aturan oktet, tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Karena S itu terletak di periode 3. Ya, periode 3 dia itu ketika ingat ya di konfigurasi elektron itu kan ada 3S2, 3P6. Nah, setelahnya apa? Setelahnya 4S2 ya kan, bisa 4S2 sama 3D. Nah, ini kan sebenarnya masih dalam satu kulit yang 3D ini. Kita abaikan di sini. Ini kan masih ada di kulit 3 ya, di kulit ketiga. Maka di sini bisa lebih dari 8 elektron. Ini kan 8 elektron. Nah, ini bisa ke sini. Bisa ada space elektron ya, ada space elektron dari orbital D. Makanya itu apa ini namanya? Periode ketiga ke atas ya dan seterusnya ke bawah itu bisa lebih dari 8 elektron valensi, yakni yang disebut dengan pengecualian aturan oktet. Ini silakan dicoba dulu PO4 3 minus ya. Nanti bisa store saya. Baik, nah ini terkait aturan terkait muatan formal ya. Terkait muatan formal ini penting sekali karena kita bisa tahu struktur itu stabil atau tidak yang pertama. Lalu yang kedua adalah struktur kita sudah benar atau tidak. Nah, seperti itu.
Contoh tadi yang paling mudah adalah di SO42 minus tadi. Ya, itu alasannya nanti dipelajari di muatan formal ini. Ya. Yang pertama, oh ya, kita juga bisa tahu muatan totalnya. Ya, muatan total. Kenapa 2 minus? Kenapa PO4 itu 3 minus? Nah, alasannya dari sini, dari muatan formal ini. Baik, yang pertama, cara mengetahui oke, kita sebentar ada masalah. Oke, baik kita lanjut. Eh, di sini kita caranya ya, kita menulis atau mencari dulu masing-masing atomnya ya, masing-masing atom dari suatu struktur formalnya. Kita cari dulu muatan formal. Kita cari masing-masing dari ini ya, dari atomnya itu masing-masing kita cari muatan formalnya. Ya. Bagaimana cara menghitung muatan formal? Ya. Di sini kita perlu tahu apa ya, ada tiga yang perlu kita tahu di dalam struktur itu. Yang pertama adalah elektron valensi atom secara base. Ini perlu saya katakan secara base ini maksudnya sebelum dia berikatan. Belum berikatan. Contoh, karbon itu terletak di golongan 4A. Jadi dia 4 elektron valensinya. Kalau hidrogen 1, terletak di 1A. Kalau nitrogen di 5A berarti ya elektron valensinya 5. Oksigen di 6A berarti 6. Nah, itu sebelum berikatan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Unsur yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita perlu tahu jumlah ikatannya. Lalu yang ketiga adalah elektron bebasnya. Ini yang perlu kita ketahui. Ya. Lalu ya elektron bebas ini tidak selalu ada ya, tidak selalu ada, tapi harus dimasukkan misalkan kalau memang nggak ada yang dimasukkan ke persamaan di 0 gitu ya berarti. Nah, baru kita masuk ke persamaannya atau rumusnya ya. Jadi muatan formal adalah elektron valensi dari atom ya secara netral tadi ya, secara belum berikatan tadi. Kemudian dikurangi dengan setengah dari elektron yang berikatan. Atau kita bisa sebut sebenarnya jumlah ikatannya saja. Ya, bukan setengah ya. Misalkan ada C berikatan dengan C. Ini kan sebenarnya ini kan 2 elektron. Nah, yang dimaksud itu setengah dari 2 itu. Ya. Atau kita bisa katakan sebenarnya ya satu aja, saat ini kita hitungnya satu garis, itu boleh. Atau kita menghitung 2 elektron ini, tapi perlu dikalikan setengah. Yang perlu ditekankan ya. Kalau menghitungnya garis, tidak perlu dikalikan setengah. Kalau menghitung titik, ya itu perlu dikalikan setengah. Lalu yang terakhir adalah PB. PB. PB PB. Yang ada itu 6 ya. 6. Motor formalnya berapa? Contoh. Motor formalnya berapa? Misalkan ini berikatan dengan C ya. Misalkan dicari O saja. O itu terletak di golongan 6. Berarti 6 elektron valensinya dikurangi 1 dikurangi 6. Berarti di sini motor formalnya berapa? Minus 1. Nah, makanya biasanya di sini minus 1. Nah, ini ditulis muatan formalnya. Nah, ini penting kan? Nanti kalau muatan formalnya total dihitung, jadilah muatan.
Nah, seperti ini contohnya pemakaiannya. Nitrat ini bisa dicek ya. Nitrat di sini contohnya coba N ya. N dipakai N 5 minus setengah kali 8. Kenapa 8? 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Dipakai 8 yang ikatan ya. Kemudian berarti plus 1 dia. Nah, ini plus 1 ya. Sorry. Ini plus 1. Nah, yang ini masing-masing nanti ini minus 1, ini minus 1, yang ini 0. Nah, berarti nanti ketika di total ya minus 1 plus sama minus, jadi totalnya adalah minus 1. Nah, makanya kenapa NO3 minus. Nah, itu alasannya. Baik, ini bisa dicoba-coba dulu. Baik, lanjut kita ini praktisnya kita bisa ini ya, bisa loncati dulu. Lalu kita bisa coba dicek di sini mungkin ya. Ini karbon. Nah, ini bisa pakai rumusnya tadi 4, karbon kan di golongan 4 ya. Kemudian dikurangin ikatannya 1 2 3. Kemudian nggak ada PEB ya, nggak ada PEB, maka ya udah plus 1. Tadi di sini harusnya plus. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti bisa teman-teman coba sendiri. Ini minus 1, ya ini plus 1, ini 0, ini 0. Ya, kalau sudah terbiasa bakal enak. Nah, ini plus 1, ini minus 1, ini plus 1. Seperti itu. Ini penglihatan saja sudah terlihat itu kalau teman-teman sudah terbiasa. Oke. Lanjut kita terkait resonansi. Resonansi ini kan kita kan tangkap ada ikatan tunggal. Nah, ini bisa mengalami resonansi. Resonansi itu kayak berpindah gitu. Resonansi itu bisa terjadi antara PEB, ya, PEB dengan ikatan bisa. PEB ke ikatan ya, jadi ikatan tangkap itu bisa. Bisa juga antara ikatan tangkap ke ikatan tunggal, ini bisa juga seperti ini. Ya, itu bisa juga nanti dari ikatan tangkap justru ke nanti ke PEB juga bisa. Jadi macam-macam apa namanya resonansinya, asalkan resonansi itu stabil. Stabil apanya? Yakni dia setidaknya memenuhi sebagian dari hukum oktet. Ya, contoh yang tidak, nah, sorry, nggak seluruh ya, sorry. Lebih tepatnya bukan hukum oktet yang ditekankan di sini, tapi lebih nggak boleh ada atom yang geser. Nah, itu lebih enaknya. Nggak boleh ada atom yang geser. Jadi di sini misalkan H3, CH3. Di sini juga CH3. Kenapa ini bukan resonansi? Karena ini sudah CH2. Nah, ini nggak boleh. Atom tidak boleh berpindah. Itu yang disebut resonansi. Ya, yang boleh berpindah hanya elektron ke elektron. Elektron ikatan ataupun ya sebenarnya perbedaan elektron saja gitu kan. Dari PIB ke ikatan, dari ikatan tangkap ke ikatan yang lain seperti itu. Misalkan ini seperti ini. Nah, panah ini ketika ada panah dua seperti ini itu menunjukkan yang bergerak adalah dua elektron. Yang bergerak ada dua elektron. Jadi ada dua elektron yang berpindah. Jadi di sini ada dua elektron berpindah membentuk ikatan tangkap. Oke. Karena di sini kenapa kok positifnya berubah? Karena di sini sudah oktet ya, di sini sudah oktet. Kemudian di sini ketika dicek muatan formalnya dia plus 1. Jadinya kenapa ini positif? Seperti itu. Itu terkait resonansi struktur. Nah, di sini oh ya benar, di sini ada aturannya, ada aturan terkait oktet, tapi oktetnya bukan oktet yang kurang ya, oktet yang nggak boleh lebih. Jadi tidak boleh yang berada di periode 2 itu nggak boleh dia itu lebih dari 8, ini nggak boleh. Contoh di sini yang salah adalah karbon di sini. Karbon di sini dia ikatannya ada 5. Ini kan sudah 10 elektronnya, berarti ini tidak memenuhi aturan oktet. Nah, itu juga di sini pokoknya masih aman. 3 4 5 6 7 8 masih aman ya.
idaman yang lainnya ya. Oke, ini bisa teman-teman pelajari ya. Ya, ini contohnya ada dari PEB, ini pasangan elektron bebas bisa berpindah ke ikatan. Jadi ikatan rangkap seperti ini. Dari PEB yang lain ke ikatan rangkap, ya. Nah, kenapa? Karena kenapa harus berpindah dari ikatan rangkap ke luar? Karena N itu maksimal 4 ikatan, ya. Dia terletak di periode 2, maksimal 8 elektron, ya. Jadi ketika dia tidak bisa seperti ini. Tidak bisa seperti ini. Nah, ketika seperti ini nggak stabil dia, maka harus mengorbankan salah satunya. Mengorbankan salah satu ikatannya, ya. Jadilah seperti ini. Oke. Hal yang sama berlaku di sini DPEB ke ikatan, ikatan ke PEB, jadilah seperti ini. Nah, ketika kita coba ini ya, kita coba untuk mengembalikan lagi, jadilah struktur seperti ini. Nah, kan ini itu sama seperti yang struktur kedua ini kan, yang keempat ini ya. Berarti ini sudah bukan ini, sudah bukan jumlah resonansinya. Ini tidak perlu diperhatikan. Ya, berarti total jumlah resonansinya ini adalah 3. 1, 2, 3. Ya, karena ini sudah kalau dikebalikin lagi ya antara 1, 2, 3 gitu. Ya, itu yang perlu teman-teman perhatikan ya. Jangan sampai salah menghitung karena ini sering keluar ya. Berapa jumlah struktur resonansinya. Nah, semakin banyak jumlah struktur resonansinya maka dia semakin stabil. Baik. Oke, ini terkait resonansi mungkin yang terakhir ya. Jadi kita hibridisasinya di video yang terpisah saja. Baik, yang selanjutnya ada di sini terkait mana struktur resonansi yang lebih stabil atau paling stabil daripada yang lain. Ini ada beberapa aturannya untuk menentukannya. Yang pertama, semakin banyak ikatan kovalen yang dimiliki semakin stabil. Contoh di sini ada formaldehid ya, formaldehid ini. Formaldehid ini sudah bisa resonansi dan tidak bisa ini ya, apakah ini stabil? Tidak. Satu enggak oktet, sementara ini oktet ya. Di sini oktet, yang di sini karbonnya tidak oktet. Lalu yang alasan ketiga adalah ini, aturan yang ini yakni semakin banyak ikatan kovalennya maka dia semakin stabil. Ini kan ada ikatan kovalen sebanyak 4. Yang di sini sebanyak 3, maka lebih stabil yang 4. Lalu yang aturan kedua yakni pemisahan muatan itu menurunkan stabilitas. Ya. Jadi misalkan ada muatan positif, ada muatan negatif, jauh tuh. Nah, maka dia semakin tidak stabil seperti itu ya. Nah, ini juga yang apa tuh namanya misalkan dipilih ya. Yang dipilih ketika ada muatan, misalkan ya, ada positif 2 sama negatif 1. Kemudian ada yang dia tuh positif saja. Nah, mana yang dipilih? Yang positif saja. Ya, karena dia muatannya lebih, nggak banyak muatan tuh strukturnya. Kalau ini kan ada banyak muatan, meskipun totalnya sama-sama plus 1. Kan? Nah, maka lebih dipilih yang lebih sedikit muatannya. Jadi misalkan ada yang misalkan ada yang struktur seperti ini. Nah, ini contohnya aja. Ini kan plus 1. Ini plus, ini minus. Nah, yang sebenarnya ini nggak ada muatannya. Tapi totalnya sama-sama 0 kan? Pada akhirnya. Plus tambah minus 0. Kan? Nah, dari sini kita pilih yang mana? Yang kiri. Kenapa yang kiri? Karena yang ini ada muatannya. Ada muatannya itu tidak disukai secara teori seperti itu ya. Lalu di sini ada juga struktur yang dia itu memiliki
aturan oktet ya, lebih banyak aturan oktet yang terpenuhi, maka dia lebih stabil. Contoh di sini A itu lebih stabil, kenapa? Karena ya tadi aturan oktetnya yang ini. Yang di sini belum memenuhi aturan oktet, meskipun O-nya sudah memenuhi aturan oktet. Oke, kita coba untuk uh, membahas soal gitu ya. Mana ininya dia di sini struktur resonansinya itu terjadi seperti ini ya. Nah, maka terjadilah seperti ini ya. Kenapa ini muatannya berubah? Karena di sini ketika dicek muatan formalnya sorry 0, dan di sini justru plus. Makanya muatannya berpindah seperti itu ya. Nah, kalau dicek yang sebelah kiri itu kan seperti ini. CH2. Nah, oh ya saya belum menjelaskan ya. CH2 ini yang dimaksud adalah C berikatan dengan 2H. Ya. Kemudian ini N, kemudian nah seperti ini. Di sini lalu kita bandingkan coba. Kita ada CH2, CH2, kemudian ini N, ini positif ya, CH2, CH3 ya. Nah dari sini kita bisa cek. Nah di sini sama muatannya sama, ada positif ada positif. Jadi kita tidak melihat muatan, tapi kita melihat pada di sini. Ini belum oktet, yang ini sudah oktet, ini juga sudah oktet. Maka yang lebih stabil adalah yang sebelah sini. Karena yang lebih banyak oktetnya yang sebelah kanan, ya. Itu alasannya. Selain itu juga ada alasan dia lebih banyak ikatan kovalennya. Nah, itu boleh juga. Coba yang B kita bahas. Coba di sini mana yang lebih stabil. Nah, ketika kita membahas ini, kita tidak bisa beralasan dengan lebih banyak ikatan kovalennya. Ikatan kovalennya sama, 1, 2, 3, 4, 5. Ini tambah 3 berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, tambah 3 berarti 8. Sini 8, sini juga 8. Jadi kita tidak bisa beralasan dengan jumlah ikatan kovalennya. Kita juga tidak bisa beralasan dengan aturan oktet. Semuanya sudah memenuhi aturan oktet kalau kita cek semuanya. Ya. Saya tidak bisa dengan alasan itu, tetapi kita dengan alasan bahwa di sini yang sebelah kiri itu nggak ada muatan ya. Nggak ada muatannya sama sekali. Tapi tengahnya 0. Ya, sini ada muatannya, plus ketemu minus. Jadilah 0 juga. Plus sama minus ini, nah, dia lebih tidak stabil dibandingkan tidak ada muatan. Berarti yang dipilih adalah yang sebelah kiri. Ini lebih stabil. Baik. Nah, yang C ini sebenarnya oktet, ini oktet juga. Ini oktet juga. Ini oktet juga. Ini oktet juga. Ini juga oktet. Nah, itu kita, untuk masalah ikatannya juga sama kan? Ikatannya juga sama-sama jumlahnya. Ikatan yang terjadi. Maka kita dia bisa pilih melalui itu, tetapi kita bisa pilih melalui ini. Positif sama minusnya. Sementara ini 0. Ini juga 0 totalnya, tapi di sini 0 semua ya. Kita dipilih yang sebelah kiri. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi pertama ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya akhiri untuk dilanjutkan kepada materi terkait hibridisasi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.